Saya bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya untuk bangsa dan republik ini. .055 orang. Dari kota Tangerang 2.500. Mana kota Tangerang? Dari Tangerang Selatan 2.500. Luar biasa. Dari Kabupaten Tangerang 5.000. Juga yang hadir melalui Vicon dari Bogor ada 3.500. Dari Bogor. Dari kota Depok 3.225. Dan dari kota Bekasi 2.000. Bekasi. Prabowo. 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 Saudara-saudara, saya lihat hadir di tempat ini begitu banyak teman-teman, sahabat, kawan-kawan, tokoh-tokoh, ya begitu banyak di sini hadir. Ketua harian kita, Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua DPR RI yang wajahnya merah karena baru pulang haji. Yang dulu kurus sekarang tambah kurus. Dulu provokator, sekarang profesor. Dulu tukang demo, sekarang di demo. Saudara-saudara, hadir juga Hajah Martina, DPR RI, anggota DPR RI. Ya. Pak Sugiono, Wakil Ketua Umum dan anggota DPR RI. Pak Prasetyo Hadi, Ketua UKK, anggota DPR RI. Pak Jamal Mirdad, Ketua Bidang Kesenian DPP. Kalau Pak Jamal Mirdad mau saingan sama Pak Surya Paloh. Sebetulnya kalian lebih senang dengar Jamal Mirdad nyanyi daripada dengar saya, ya. Dua-duanya ya. Kemudian Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun, Ketua Umum Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Ponco, ya kan, salah satu konglomerat di Indonesia kan, Pak Ponco juga. Pak Proyogo konglomerat juga, ya kan.
Ini Poncuk Prayogo mudah-mudahan suatu saat jadi konglomerat. Tapi jadi konglomerat yang benar. Jadi konglomerat yang nasionalis. Yang cinta rakyat. Yang membela rakyat, membela bangsa dan tanah air. Kemudian juga hadir Lee Claudia Chandra, Ketua DPC Kota Tangerang Selatan. Sebelum jadi Ketua DPC apa? Bintang sinetron Anda? Hah? Saya kira bintang sinetron. Nah inilah Sri Kandi Gerindra. Ya. Walaupun bakat bintang sinetron masih mau berjuang untuk rakyat. Nah itu. Haji Asta Yudin, Ketua DPC Kabupaten Tangerang. Ini ketua-ketua kita muda-muda sekarang ya. Kiai Haji Romli Fadil, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al Fitroh. Terima kasih Pak Kiai, kesetiaan. Insinyur Mei Reza Endipat Wijaya, Ketua DPP. Mana itu? Gak kelihatan. Ada. Ada. Ini sambil absen. Brigjen TNI Purnawirawan Surya Dharma, Sekretaris Jenderal PPIR. Andra Sony, Sekretaris DPD Banten. Ketua DPRD Banten. Kayaknya Banten ini termasuk basis kita ya. Bagaimana? Ketua umum kalian jawara juga ya. Tapi jawara yang baik, yang baik. Anissa Desmond Maesa, Caleg DPR RI. Ya, kita ucapkan bela sungkawa, kita masih mengenang jasa-jasa Pak Desmond. Baru saja beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Anissa bertekad melanjutkan perjuangan Pak Desmond Maesa. Saya minta saudara-saudara yang saudara loyal kepada Pak Desmond sekarang dialihkan untuk Anissa. Hadir Mintarsi, Caleg DPR RI. Kemudian Nurna Ningsih, Caleg DPR RI. Dan begitu banyak tokoh yang hadir, yang juga hadir Ibu Ning. Ibu Ning, ya tadi sudah saya sebut. Ini staf kadang-kadang terlalu rajin. Enggak apa-apa, staf harus rajin. Lebih baik lebih dari kurang, benar. Lebih baik lebih rajin dari kurang rajin. Kurang rajin alias malas. Ya kan? Kurang rajin alias malas. Kurang pintar alias bodoh. Kurang sopan alias kurang ajar. Gerindra harus selalu sopan,
Gerindra tidak akan menjelek-jelekin orang lain. Gerindra tidak akan fitnah orang lain. Gerindra berada di jalan yang lurus. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sekali lagi terima kasih atas sambutan yang demikian meriah kepada saya dan rombongan saya. Terima kasih juga atas semangat saudara-saudara sekalian. Yuk santai aja, duduk aja deh. Ya, gue lihat serem banget itu ya. Santai. Kita di sini semua satu keluarga besar, benar. Ya. Jadi, tapi kalau kasih tangan jangan keras-keras, santai aja. Saudara-saudara, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan penting. Ya. Kegiatan penting yaitu bahwa partai kita sekarang harus menyiapkan diri dan menyiapkan semua kader-kader kita di seluruh lapisan, di seluruh tingkatan, di seluruh daerah, dan harus sampai ke tiap rumah, di tiap dukuh, di tiap desa, di tiap RT, di tiap RW, di tiap kecamatan, di tiap kabupaten, di tiap provinsi, di seluruh tanah air Indonesia. Kita harus siap dan kita harus menyiapkan. Karena saudara-saudara, negara kita sungguh negara besar. Negara kita bukan negara sembarangan. Negara kita negara keempat terbesar di dunia. Anda bayangkan ada 200 negara, kita keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Dan sekarang ekonomi kita adalah ke-16 terbesar di dunia. Dan kita mengerti dan kita sadar dan kita faham bahwa yang maha besar, yang maha kuasa telah memberi karunia yang demikian luar biasa kepada kita. Kekayaan kita adalah kekayaan kurang lebih ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber alam, dari segi kekayaan alam. Saudara-saudara sekalian. Tapi, ada tapinya. Karena kita sangat kaya, dari dulu ratusan tahun kita dilirik. Kita dilirik. Dan kita harus mengerti bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang sifat manusia kadang-kadang memang ada iri, ada serakah. Kalau lihat rumpun lain, kalau lihat suku lain, kalau lihat bangsa lain kaya, ingin mengambil kekayaan tersebut. Dan itulah nasib kita ratusan tahun. Kita didatangi dan kita diadu domba dan kita dijajah dan kekayaan kita diambil. Saudara-saudara, kalau saya jalan-jalan di Eropa, saya lihat kemegahan kota-kota mereka, kekayaan mereka, pabrik-pabrik mereka,
Ya, memang karena karya-karya putra-putri mereka, tapi saya tidak bisa tidak ingat bahwa benar banyak karya mereka, tapi juga benar bahwa modal itu banyak diambil dari bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara sekalian, marilah kita introspeksi diri bahwa bangsa kita sekarang harus bangkit. Bangsa kita harus tidak boleh mengizinkan kekayaan kita diambil terus-menerus dengan kaya keluar dari bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini bukan pekerjaan yang gampang. Dan ini membutuhkan unsur-unsur yang banyak, terutama unsur kepemimpinan yang baik. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang baik dari tingkat paling kecil, pimpinan RT, RW, pimpinan desa, kecamatan, pimpinan kabupaten, kota, pimpinan provinsi, dan pimpinan nasional, pimpinan negara. Dan pimpinan jangan satu orang. Tidak. Saya dari dulu, kalau saudara ingat wejangan-wejangan saya, sambutan-sambutan saya, pidato-pidato saya dari dulu, kau ingat saya selalu bicara lapisan pimpinan. Pimpinan itu tidak boleh satu orang. Saya mengerti, saya paham semangatmu, harapanmu. Saya terharu. Saudara selalu teriak Prabowo. Saya terharu. Tapi bagi saya itu suatu panggilan. Bagi saya sadar kalian teriak Prabowo karena kalian memandang Prabowo itu bisa berjuang untuk rakyat Indonesia. Dari sejak kecil, dari sejak muda saya sudah bertekad bahwa saya ingin berbakti, ingin berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi saya sadar bahwa saya hanya bisa menjadi alat. Saya hanya bisa ikut merintis, ikut kalau dalam pembangunan sebuah gedung, ya kita mungkin, giliran saya mungkin salah satu pengangkut batu. Salah satu pengangkut batu. Karena yang kita akan bangun adalah sebuah bangunan yang besar. Bangunan negara yang sejahtera. Yang kita cita-citakan adalah suatu negara di mana seluruh rakyat bisa senyum, bisa ketawa, di mana setiap orang tua tidak akan bingung bagaimana dia bisa memberi makan anak dan istrinya besok hari. Suatu negara di mana setiap orang tua tidak akan bingung bagaimana mencari susu untuk anak-anaknya. Sebuah negara di mana setiap orang tua tidak akan bingung kemana anaknya akan sekolah. Sebuah negara di mana setiap orang tua tidak akan bingung kalau dia jatuh sakit,
kemana dia harus berobat. Sebuah negara yang rakyatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan dalam kehidupan yang cukup dan yang layak dan yang penuh harga diri. Itu cita-cita kita, saudara. Dari awal cita-cita Gerindra besar, cita-cita Gerindra tulus, cita-cita Gerindra adalah untuk membuat negara kita negara yang adil dan negara yang makmur, saudara-saudara sekalian. Karena kita mengerti tidak mungkin ada kemakmuran tanpa keadilan. Bagaimana? Cukup ya? Cukup ya? Saya minta izin minum kopi dulu. Ngecharge lagi. Saudara-saudara, tadi juga saya baru diingatkan di Bekasi hadir juga sekjen kita Pak Haji Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI hadir di Kota Bekasi. Dan begitu banyak tokoh lain, saya minta maaf saya tidak sebut satu persatu. Bagaimana yang di belakang bisa dengar suara saya? Saudara-saudara, bangsa kita, sebagaimana saya tadi sudah singgung, berada dalam kondisi yang cukup menentukan, dan kita juga harus bersyukur karena kita baru saja keluar dari krisis yang sangat dahsyat. 3 tahun kita menghadapi krisis pandemi. Berhasil menurunkan seluruh kehidupan ekonomi dunia. Kita bersyukur bahwa Indonesia termasuk negara yang lumayan cepatnya pulih dari keadaan terjelek akibat wabah COVID-19 itu. Kita bersyukur. Saudara-saudara, sering bangsa Indonesia dianggap remeh oleh bangsa lain. Sering bangsa Indonesia dipandang rendah oleh bangsa lain. Waktu kita kena COVID, banyak negara meramalkan Indonesia akan kolaps, bahwa kesehatan kita tidak mampu mengatasi, bahwa nanti kita akan menjadi negara yang paling banyak korban dari wabah tersebut. Tetapi alhamdulillah, kenyataannya adalah bahwa kita termasuk diakui oleh PBB salah satu negara yang paling cepat pulih dari pandemi tersebut. Dan ini adalah karena adanya kepemimpinan yang baik
karena ada pemerintahan yang baik. Dan untuk itu saudara-saudara, di mana-mana saya mengatakan kita harus berani dan kita harus mau untuk mengakui kepemimpinan Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Karena ibarat sebuah kapal, kalau nakodanya tidak benar, kapal itu tidak akan selamat, tidak akan sampai tujuan. Saudara-saudara sekalian, dan karena itulah beberapa tahun yang lalu, waktu saya diajak beliau untuk bergabung demi negara, demi bangsa, demi rakyat, saya putuskan, saya bergabung demi keselamatan bangsa Indonesia. Saya pernah bertanding lawan beliau, saya pernah bersaing, tetapi di ujungnya hanya satu pikiran kita, bagaimana kepentingan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Itu pikiran kita. Tidak ada pikiran lain. Dan alhamdulillah, dengan kita bersatu, telah kita hasilkan keamanan, kedamaian, stabilitas. Dan saudara-saudara, ternyata dalam sejarah manusia tidak pernah ada negara yang makmur, negara yang sejahtera tanpa perdamaian, tanpa stabilitas, tanpa kerukunan, tanpa kerjasama di antara semua pimpinan negara tersebut. Itu pelajaran sejarah. Dan marilah, janganlah kita bodoh, janganlah kita menentang pelajaran sejarah. Mereka yang tidak mau mengindahkan pelajaran dari sejarah, mereka akan gagal, mereka akan mengalami keruntuhan, mereka akan mengalami penderitaan. Saudara-saudara, itu pelajaran sejarah yang kita hadapi. Marilah kita lihat contoh banyak negara. Hari ini, detik ini, sebagai contoh, kita lihat saudara-saudara kita di Sudan, negara yang sangat kaya, punya minyak, punya gas, punya lahan pertanian yang luas, produksi kapas, produksi gandum, emas, tapi sekarang hancur oleh perang saudara. Perang saudara karena dua pimpinan tidak bisa rukun, tidak bisa kerjasama. Saudara-saudara, marilah kita lihat di negara-negara lain, hampir sama. Begitu banyak negara kaya, begitu banyak negara makmur, ribut. Saudara-saudara kita di Myanmar terlibat perang saudara. Saudara-saudara kita di banyak negara, tidak perlu saya sebut satu persatu, terus menerus diliputi, dikuasai oleh pertentangan, oleh perang saudara yang merugikan. Tidak mungkin ada pembangunan, tidak mungkin ada perbaikan tingkat hidup rakyatnya kalau ada perang saudara, perang antara kelompok-kelompok. Karena itu saudara-saudara, sangat penting kader-kader Gerindra harus sadar, harus memahami ini. Marilah kita selalu menghindari perpecahan. Marilah kita selalu menghindari kebencian. Jangan membenci orang lain. Jangan curiga sama orang lain. Waspada harus. Waspada harus. Tapi jangan menebarkan kebencian. Jangan reaktif
Jangan mau dipancing, jangan mau dibikin marah. Ini sangat sulit. Ini tidak gampang. Saya mengerti, ya. Saya paham. Tapi di situ kunci daripada pembangunan bangsa Indonesia. Kunci dari transformasi bangsa Indonesia. Kita berada sekarang di titik di mana sebentar lagi kita bisa tinggal landas dengan sebenarnya. Saudara-saudara,